Halo healthy people, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya Freddy Cahya di CNN Indonesia Health. Nah, kalau ngomongin era digital saat ini, layar gadget seringkali menjadi magnet yang kuat daripada taman bermain. Setuju nggak? Namun, tahukah Anda bahwa 1 jam aktivitas fisik setiap hari adalah kunci emas untuk masa depan kesehatan dan juga kecerdasan anak kita? Olahraga bukan hanya tentang medali, tapi tentang membangun fondasi, membangun tulang yang kuat, otak yang lebih fokus, dan juga mental yang tangguh. Lantas kira-kira bagaimana ya kita memutus rantai gadget dan membuat anak-anak kita jatuh cinta pada gerakan? Dan untuk membahasnya, kita sudah kedatangan dokter spesialis anak, Dr. Agnes Triharjaningrum. Halo Dr. Agnes, how are you today? Freddy, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sehat ya dok ya hari ini ya. Sehat kayak Mas Freddy nih. Bisa aja dokter Agnes. Nah, kita akan mengulas lebih dalam ya dok terkait tantangan lah era digital saat ini kan banyak sekali ya penggunaan gadget. Setelah itu juga anak-anak tuh jarang bergerak, ibaratnya kayak Betul gitu. banget. Kira-kira kalau misalnya anak itu digunakan atau diberikan gadget, dampak jangka pendek dan juga jangka panjangnya itu seperti apa sih dok? Nah, sebetulnya segala sesuatu kan ada positif negatif ya Mas ya. Kalau positifnya pasti ada, kayak misalnya dia tuh nanti lebih kreatif, bisa belajar juga kan. Terus buat kreativitas juga itu sebenarnya gadget bukan sesuatu yang haram gitu Iya. kan. Tapi masalahnya kalau kebanyakan, Iya, nah ini betul. jangka pendeknya, dia itu yang paling sering tuh saya juga sering temuin di tempat praktek itu tuh anak jadi terlambat bicara yang pertama. Oke. Kemudian, Speed delay ya? ya speech delay. Kemudian dia jadi kurang nggak bisa fokus, fokusnya tuh gampang terdistract. Udah gitu nanti motoriknya juga jadi terlambat karena dia kebanyakan di depan screen time kan. Nah setelah itu juga nanti gangguan tidur juga bisa. Itu jangka pendek ya. Iya. Jangka panjangnya, apalagi buat anak remaja nih, itu bisa sampai mental health itu banyak sekali kan, depresi, bullying, kemudian juga obesitas bisa. Terus gangguan tidur itu juga bisa, terus gangguan postur juga bisa. Jadi misalnya dia terlalu banyak di depan gadget kan, pasti nanti Mager. iya mager, bisa sakit punggung, lehernya seperti itu. Oh, mengganggu postur juga ya dok ya? Ya, kalau Oke. itu kalau over ya. Oke dok, kalau kita berbicara tentang gadget sendiri, untuk screen time atau waktu yang dianjurkan untuk penggunaan gadget pada anak-anak itu sebenarnya berapa lama sih dok yang Nah, dianjurkan? ini sebetulnya sudah banyak guideline ya dari AAP, American Academy of Pediatrics, dari IDAI sendiri, dari WHO. Tapi intinya kira-kira sama. Jadi anak di bawah 2 tahun kalau bisa no gadget at all, Oke. kecuali video call boleh, Benar. ngomong sama kakek nenek itu boleh. Nah setelah 2 tahun sampai 5 tahun itu sebetulnya bolehnya 1 jam aja, tapi itu pun co-viewing, ditemenin gitu. Iya. Nah nanti kalau udah dia di atas 5 tahun sampai remaja, sebetulnya nggak ada batasan khusus, boleh sampai 2 jam sebagai hiburan, tapi yang lain itu kalau bisa dipantau sama orang tua gitu. Jadi harus tetap ada pendampingan, tidak Harus boleh banget. nih dikasih, habis Wah. itu udah dibiarin tuh nggak boleh ya dok ya, Bahaya harus banget, ada Mas. pendampingan. Kalau Iya. misalnya nggak ada pendampingan ya bisa buka kemana-mana gitu, jadi ketergantungan juga bisa jadi kayak gitu ya dok ya. Bahaya banget, Bahaya banget. iya. Nah, kalau kita berbicara tentang gaya hidup sehat nih dok, seberapa penting sih gaya hidup sehat sejak dini ini mempengaruhi kualitas anak ini sendiri ketika dewasa nantinya, baik pola makan, pola tidur, bahkan mungkin bisa posturnya juga itu berpengaruh nggak sih dok? Wah itu pengaruh banget Mas. Jadi itu yang mungkin sekarang agak miss di orang tua ya. Karena Oke. sekarang kan kita kebanyakan screen time, rebahan. Jadi dipikirnya gaya hidup itu nanti aja lah mulai udah gede gitu. Ya, Atau udah biar mulai. agak ngerti dulu Iya, lah gitu, tapi oh. salah ya ternyata kayak gitu. Ternyata itu tuh bisa kita bangun dari sejak bayi baru lahir bahkan Oh, really? gitu ya. Kan itu komponennya kalau gaya hidup satu nutrisi ya. Nutrisi itu otomatis harus nutrisi yang sehat. Jangan sampai Yap. anaknya stunting yang sekarang udah sering dibahas tuh. Jangan sampai stunting, kemudian selain nutrisi juga aktivitas fisik. Nah, ini kayak Mas Freddy kan badannya bagus. Nah, sebetulnya bayi-bayi itu udah punya jam olahraga juga namanya tummy time. Oh, tummy time, Ya. yes. Itu tuh dari sejak pulang dari rumah sakit itu boleh banget dilakukan. Jadi 3 sampai 5 kali sehari selama 1 sampai 2 menit, nanti naik bertahap. Itu sangat bagus. Kemudian juga stimulasi motorik kasar, motorik halus. Itu juga bagus banget, sama tidur itu juga penting. Sama satu lagi pasti orang tuanya harus responsif gitu. Yes, benar. Nah, kalau kita mulai dari dini nih gaya hidup sehat yang seperti tadi itu nanti kayak tabur tuai lah. Apa Iya. yang kita tanam sekarang, insya Allah akan kita dapat yang baik juga nanti di masa depan. Bahkan ada penelitiannya Mas, ini menarik banget. Jadi ada penelitian itu jangka panjang, diikutin 1.000 anak
dari tahun 72 nih sampai 50 tahun ke depan. Dilihat tuh umur 3 sampai 10 tahun, dilihat anak-anak ini gimana nih kualitasnya dengan gaya yang seperti itu ya, maksudnya dengan stimulasi, nutrisi dan segala macam gaya hidup sehat itu. Ternyata dampaknya mereka hidupnya tuh lebih sukses, akademik lebih bagus, berkualitas, lebih jarang sakit, lebih sehat, dan mereka juga jadi nggak kena, jadi bukan orang yang bikin kriminal gitu. Oke, berarti secara otomatis bisa dibilang mempengaruhi masa depannya lah ibaratnya. Banget, iya. Langkah-langkah yang dilakukan itu menjadi lebih shine gitu ibaratnya. Betul, gitu ya dok. iya. Oke, kalau kita berbicara lebih lanjut nih dok, terkait perkembangan motorik halus dan juga kasar pada anak-anak sendiri. Dan apa saja sih pengaruhnya apabila ini mempengaruhi perkembangan otak ataupun juga aspek kognitif dari anak sendiri? Itu bagaimana? Ya, itu penting banget. Jadi sebetulnya kita bedain dulu ya Mas, motorik kasar sama motorik halus. Jadi motorik kasar itu kan segala sesuatu yang melibatkan otot-otot besar. Iya, benar. Kayak misalnya merangkak, lari, kemudian berguling. Nah, sementara motorik halus itu yang melibatkan otot-otot kecil. Jadi kayak dia meronce, menulis, nanti masuk-masukin ke kotak. Nah, itu semua bekal yang penting sekali buat mereka sekolah. Dan sebetulnya yang paling ajaib menurut saya ya, efek dari kita stimulasi motorik ini itu akan mengembangkan, namanya ada di otak kita itu namanya prefrontal cortex ya, otak di bagian otak itu kayak fungsi eksekutifnya, kayak CEO-nya. Nah, itu si otaknya yang akan dilatih terus. Nah, itu jadi secara nggak langsung kalau anaknya motorik halus, motorik kasarnya dikembangkan terus, nah si fungsi eksekutifnya ini yang akan sangat bagus buat kognitif dan juga buat emosi, itu secara nggak langsung nanti anaknya juga akan bagus gitu. Oke, menarik. Kalau misalnya seperti itu berarti orang tua ini juga harus aware ya dok dengan kebutuhan ataupun yang diinginkan juga oleh anak. Selain yang dibutuhkan tapi juga yang diinginkan, harus sesuai on track-nya. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang banyak tuh orang tua yang udah mulai nih anak-anaknya dimasukkan ke kelas gym anak kayak gitu. Setelah itu juga mengikutkan ke aktivitas-aktivitas les private dan lain sebagainya. Sebenarnya dengan aktivitas-aktivitas seperti itu apakah mempengaruhi juga gerakan motorik anak sejak dini kayak gitu, sejak kecil itu apakah juga memberikan dampak juga dok? Iya, sebetulnya bagus banget anak bayi diikutin gym. Ada tuh penelitian dari WHO, dari HP ya, yang menyatakan bahwa anak kalau rajin dikasih tummy time, crawling time, rangkak, terus dia climbing, itu nanti dia secara postural, dia akan lebih cepat merangkak, dia akan lebih cepat, posturnya bagus, dia akan cepat lari. Itu ada penelitiannya. Jadi memang bagus banget. Asal kalau mau ikutin gym-gym ini tentu harus yang bersertifikat, yang aman ya, jangan sampai nggak aman kayak waktu itu sempat heboh juga kan, ada yang trampolin itu kan bahaya ya Mas, buat anak di bawah 6 tahun apalagi. Nah, jangan sampai kayak begitu, jadi jangan sampai over, harus yang bersertifikat, harus aman, orang tua tetap dampingin. Harus pengawasan dan juga pendampingan orang tua, jangan sampai lepas Kontrol. Kondisinya itu jangan sampai lepas ini gitu ya. Betul. Oke, kalau kita berbicara tentang aktivitas fisik yang tadi dimasukkan sekolah gym, kira-kira tuh durasinya berapa lama sih dok yang disarankan juga untuk aktivitas fisik terhadap anak agar tidak overtraining juga gitu, ibaratnya terlalu berlebihan. Nggak harus di gym juga, mungkin jalan-jalan atau gimana sih betul. dok Kan indikatornya? gym mahal ya. Benar, lumayan butuh Nggak semua merogoh orang kocek. bisa gitu kan. Nah, sebetulnya benar. dari WHO sendiri ada kriterianya tuh Mas. Oke. Jadi untuk anak di bawah setahun kalau bisa tuh yang tadi ya, tummy time bisa 30 menit, nanti di atas 1 tahun sampai 5 tahun itu disarankannya pokoknya dia bergerak selama 3 jam, 3 jam, oke. tapi nggak yang berat, bukan yang rigid gitu ya. Itu pokoknya 3 jam dia harus aktif eksplor sana sini. Nah, nanti kalau di atas 5 tahun itu disarankannya paling nggak 60 menit yang agak berat, sedang sampai berat, dan 3 kali seminggu dia harus ada latihan otot dan juga latihan tulang. Latihan otot tuh kayak misalnya apa sih Mas juga pasti tahu lah yang buat otot kan kayak squat gitu ya, push up. Angkat beban, Nah, kalau yang buat gitu. tulang kayak misalnya lari atau misalnya apalagi jumping kayak gitu-gitu. Itu harus disediakan waktu 3 kali seminggu. Oke. Kalau untuk anak di atas udah sekolah ya. Iya, berarti memang harus dipaskan juga ya kebutuhan, setelah itu Sesuai juga usia. waktunya juga sama usianya juga. Jadi jangan sampai kurang sesuai gitu, nanti Betul. anaknya malah bikin tantrum kayak gitu, Iya, biasanya kayak gitu kalau kan. kelebihan ya. Nah, kalau misalnya anak-anak ini kan juga butuh asupan nutrisi ataupun juga vitamin yang dibutuhkan. Kira-kira dalam rentang anak ini
apa saja sih dok untuk vitamin ataupun nutrisi yang paling dibutuhkan untuk mendukung motorik anak ini? Nah, sebetulnya tuh kalau kita dari bayi nih Mas, ada pemantauan. Jadi kita maunya target anak itu punya status gizi yang gizi baik, perawakan normal. Jangan gizi buruk, jangan gizi kurang, jangan stunting, jangan obes, jangan overweight. Iya, Jadi benar. itu ada panduannya, ada tiap bulan ke dokter, tiap 3 bulan gitu ya, itu ada panduannya. Iya. Nah, kalau anaknya udah status gizi baik, perawakan normal, itu nanti enak tinggal makan menu gizi seimbang, terutama ada yang lengkap ya, menu Iya, seimbang. Ada protein, karbohidrat, mineral, susu. Nah, tambahannya mungkin yang sering dilewatkan vitamin D. Oke. Karena vitamin D itu kurang di makanan, cuma dapat 20%. Jadi harus dari matahari. Dari matahari boleh, cuman kan di Indonesia ini sebetulnya darurat vitamin D, Mas. Dia jadi ketutup polusi, udah ada penelitiannya di banyak di Jakarta, Depok, terus mendung. Jadi mungkin kadang-kadang perlu tambahan suplementasi gitu. Oke, berarti itu Vitamin D. dibutuhkan juga ya dok ya? Iya, penting sekali itu. Oke, untuk porsinya sendiri ataupun apa ya ibaratnya takaran yang dibutuhkan untuk anak-anak sendiri itu berapa banyak sih dok? Apa nih Mas, protein Untuk, apa untuk vitamin D? protein ataupun juga vitamin D-nya dan Oh. konsumsi nutrisi lainnya. Sebetulnya kalau di anak tuh agak ribet ya, tergantung usia soalnya. Oh, gitu, Jadi oke. kalau usia di bawah sebelum lagi MPASI nih, setahun tuh ada menu seimbang, misalnya karbohidratnya 50%, nanti proteinnya 20%, terus kemudian lemaknya Iya. 10 sampai 20% seperti itu. Nanti kalau udah agak gedean di atas 2 tahun boleh pakai menu piring makanku yang dari Kemenkes itu. Ya. Tapi versi anak gitu. Sebetulnya agak mirip sama piring makanku yang dari Kemenkes untuk dewasa itu, cuman porsinya agak lebih sedikit. Tapi beda sama di bawah 2 tahun. 2 tahun tuh agak beda, itu menu seimbang dengan komponen yang proteinnya juga lebih tinggi. Kalau di anak yang usia 2 sampai 5 tahun mungkin lebih sedikit. Tapi gampangnya gini, kalau misalnya dia balita ya, 5 tahun gitu, dari 2 sampai 5 tahun. Gampangnya dia butuh protein tuh kayak, ini untuk anak normal ya, bukan anak yang kekurangan. Kayak misalnya 3 lauk sehari ditambah susu. Susu tuh sarannya dari WHO tuh pokoknya jangan sampai lebih dari 500 mili. Jadi sekitar 500 mili. Berarti harus ada acuannya lah ibaratnya itu yang harus banyak belajar juga ya dari orang tua. Iya, itu panjang lagi ceritanya. Oke, menarik. Kita akan lanjutkan ya, Oke. Dokter Agnes. Dan tentunya pemirsa, berbagai mitos ataupun juga fakta terkait olahraga pada anak, kita akan bahas sesaat lagi. Kira-kira seperti apa ya mitos atau faktanya? Jadi jangan kemana, tetaplah di CNN Indonesia Health akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan dokter spesialis anak Dr. Agnes Triharjaningrum. Dok, kita akan lanjutkan dialog tapi sebelumnya kita akan kupas tuntas terkait mitos ataupun fakta yang biasanya ini bisa menjadi kebingungan di Betul. tengah masyarakat ataupun jadi orang tua. Sip. Oke, kita jawab ya dok. Oke. Dari dokter sendiri nanti boleh dipastikan jawabannya singkat, padat, dan jelas bisa Oke, diterima. ya. Oke, mitos atau fakta yang pertama dok, anak yang aktif pasti sudah cukup sehat. Mitos. Karena anak yang aktif lari-lari tapi ternyata dia gizi buruk, stunting, atau dia ternyata belum bisa ngomong. Nah, itu kan nggak sehat juga. Oke, yang kedua dok, anak kecil belum perlu olahraga rutin. Mitos atau fakta nih dok? Itu mitos, karena sejak bayi bahkan pulang dari rumah sakit itu bisa banget olahraganya bayi, yaitu tummy time itu tadi. Oke, great. Selanjutnya, motorik hanya soal fisik, tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Mitos atau fakta? Mitos banget, karena tadi udah kita bahas juga ya. Jadi motorik kasar itu dan halus berhubungan sama CEO-nya otak, jadi bisa mempengaruhi kognitif dan juga emosi. Oke, selanjutnya, Dr. Agnes, anak usia SD jangan angkat beban dulu karena dapat menghambat pertumbuhan, tinggi badan, ataupun juga postur. Mitos atau fakta? Fakta, tapi nggak sepenuhnya juga sih ya, tergantung ya. Kalau bebannya terlalu berat ya iya, tapi kalau cuma ringan-ringan aja ya boleh. Oke, bebannya seperti apa sih dok sebenarnya? Ya sesuai, kadang-kadang sesuai, itu harus pakai personal trainer sebetulnya ya. Kalau misalnya oke. orang tua kan nggak tahu ya, terus posisi juga bisa salah ya, jadi Oke, harus benar. hati-hati gitu. Iya. Harus disesuaikan dengan Disesuaikan, kebutuhan. iya. Sesuai usia, pokoknya anak-anak tuh harus mikirin usia, ini usia berapa, kebutuhannya beda sama anak yang lebih besar. Oke, harus lebih concern lagi ya Ya. intinya. Oke, selanjutnya Dokter Agnes, orang dewasa yang sering
jatuh karena kurang gerak saat usia dini, mitos atau fakta? Fakta, Oh, bener oke. banget, iya. Karena kalau dia memang kurang terlatih saat kecilnya, motorik kasarnya kurang, aktivitas fisiknya jarang, motorik halusnya kurang, itu kan mempengaruhi koordinasi dan keseimbangan. Oke. Jadi dia jadi clumsy, kan ada orang yang Ah, clumsy ya, benar-benar. clumsy dikit-dikit jatuh, dikit-dikit ini ceroboh, itu bisa dari sini. Oke, gimana caranya biar nggak mudah jatuh, Dok? Nah, jadi dari kecil tadi, pertama kalau umur bayi tadi tummy time ya, terus diajarin dia crawling, climbing, gym itu tadi bagus banget. Jadi kalau yang mau sederhana boleh misalnya yang sekarang lagi seru-seru tuh namanya obstacle course. Jadi dikasih halangan-halangan, terus dia suruh lompat, suruh lari, terus suruh muter-muter, terus jalan di titian kayak gitu. Kan kita kecil nggak digituin kan? Nggak pernah sih. Padahal itu penting banget. Kalau ibaratnya kalau sekarang kita kan udah dewasa, bisa Iya. dikejar nggak, Dok, kayak gitu? Sebetulnya bisa kalau Sudah kita terlanjur olahraga dewasa. lagi ya. Bisa, Oke. bisa banget kayak misalnya olahraga segala satu itu kan bukan bawaan ya, bukan genetik Iya. ya. Jadi sebetulnya bisa, cuman mungkin butuh waktu lebih lama dibandingkan sama kita waktu kecil. Oke, apa nih referensinya yang paling bagus untuk olahraganya, Dok? Terkait hal Kalau buat tersebut. dewasa, Untuk kejarnya. bisa gym, bisa calisthenics. Intinya yang motorik kasar juga halus ya. Aha. Motorik kasar itu kan gymnya kayak Mas Freddy ini bagus banget buat postural, keseimbangan, koordinasi, atau calisthenics itu juga bagus banget. Nah kalau motorik mungkin kalau dia clumsy dalam hal-hal yang kayak nulis, tulisannya jelek, itu bisa mungkin yang kayak merajut atau meronce gitu-gitu. Menggambar juga mungkin bisa Menggambar, juga. Oh, iya. oke. Walaupun memang hasilnya mungkin outcome-nya akan beda kalau sama kayak waktu kecil ya. Iya, oke. Oke, atau journaling juga bisa ya Iya, gitu. betul, iya. Oke, menarik. Oke, itu tadi ya mitos atau faktanya bisa menjadi salah satu acuan juga ya. Ternyata sudah dijawab oleh Dokter Agnes. Kita lanjutkan lagi nih, Dok, perbincangan kita. Kita akan melihat pola-pola aktivitas juga nih, Dok. Pola aktivitas atau kebiasaan tertentu pada anak itu apakah juga bisa meningkatkan resiko gangguan motorik ya, atau keterlambatan perkembangan anak-anak sendiri, atau Maksudnya hal-hal kebiasaan yang mengganggu ibaratnya, ada kebiasaan yang mengganggu akhirnya berpengaruh juga atau bagaimana, Dok? Iya, lumayan banyak tuh Mas ya. Jadi pertama nutrisi, balik lagi kan intinya kalau seorang anak kita mau tumbuh kembang bagus tuh nutrisi harus oke, stimulasi oke. Nah nutrisi kalau nggak oke dia nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Banyak nih saya punya pasien gizi buruk, stunting, belum jalan Dok, ya belum jalan karena emang berat badannya nggak bisa menopang semua itu. Jadi nutrisi itu penting. Iya. Jadi kalau nutrisinya kacau pasti nanti motoriknya juga jadi kacau. Terus kemudian dia nggak pernah diajarin yang tadi, tummy time enggak, di stroller aja ditaruh di stroller, itu juga kan kalau kelamaan anaknya jadi nggak bergerak. Iya. Terus kemudian dia juga tidurnya dibiarin malam-malam, tidur itu juga penting Mas. Jadi kalau dia tidurnya kurang pasti dia cranky, nanti growth hormonnya juga nggak muncul, banyak masalahnya ya. Terus kemudian juga misalnya anak ini nggak diajarin itu tadi terlalu banyak screen time, juga dia jadi motoriknya jadi berkurang nanti, bergeraknya berkurang. Oke, berarti memang tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus diawasi dan harus benar-benar disesuaikan juga dengan kondisi yang ada kayak gitu ya, Dok. Betul. Agar tumbuh kembangnya itu secara optimal di momen Betul, itu. iya. Oke, tapi kalau misalnya kita menjadi orang tua nih, Dok. Orang tua saat ini kan memang harus perlu banyak belajar ya gitu karena dengan adanya pendidikan masa lalu dengan masa sekarang itu kan harusnya dikombin. Nah, kira-kira dengan melihat tumbuh kembangnya anak saat ini gitu, dengan tantangan yang ada, kapan sih waktunya orang tua itu merasa khawatir, oh anak saya ini terlihat kurang aktif nih, ada keterlambatan nih, kayak gitu tuh kapan, Dok? Nah itu sebetulnya itu berkaitan Momennya. sama perkembangan ya Mas ya, yang tadi. Jadi kapan anak ini bisa ngomong, kapan bisa jalan, itu ada red flag-nya sebetulnya. Itu sebenarnya banyak di buku KIA aja tuh, yang buku dari Puskesmas itu udah ada lengkap. Jadi orang tua mesti tahu itu, ada checklistnya juga. Oke. Jadi kalau 6 bulan dia belum bisa, misalnya dia belum bisa babbling, atau 9 bulan dia belum bisa duduk, misalnya setahun dia belum bisa berdiri pegangan, 18 bulan dia belum bisa jalan, itu red flag. Oh, Nah, oke. kalau kayak gitu harus segera konsul. Harus peka ya juga Ya, ya. jadi bukan cuman itu tanda red flag-nya, tapi juga kalau ada misalnya dia asimetri gerakannya, beda kanan kiri, atau dia nggak ada perkembangan 2-3 bulan kok anak begini-begini aja. Nah, itu juga nggak bisa. Jangan dibiarin aja Jangan dibiarin. ya. Jadi harus lebih peka, harus lebih tahu juga, oh ini ada yang berbeda nih, ada yang nggak sesuai nih gitu. Sebenarnya Dan- ada bukunya Mas, gampang kok zaman sekarang, apalagi di sosmed banyak ya. Benar, Tinggal benar, checklist aja, asal budaya. orang tuanya mau. Budaya literasinya juga harus Betul, ditingkatkan. iya, Oke, iya, iya. good. Kalau kita bergeser lagi nih, golden periodnya untuk pembentukan dan juga perkembangan motorik anak itu di rentang
berapa sih agar intelektual anak itu bisa push gitu, optimal gitu? Sebetulnya sama ya kayak misalnya otak juga kan. Di 2 tahun pertama, di 1000 hari itu penting sekali. Sampai 5 tahun lah ya. Yap. Karena kan itu memang otak lagi berkembang pesat 90%. Yang tadi saya bilang CEO-nya otak, si prefrontal cortex itu tadi yang buat fungsi eksekutif, itu lagi berkembang pesatnya di 2 tahun pertama, bisa sampai 5 tahun. Jadi penting sekali di 0 sampai 5 tahun ini anak-anak secara motoriknya juga tadi tummy time, crawling, itu ada beberapa penelitian yang bilang kalau anak dari kecil udah diajari sering tummy time, crawling tadi kan posturnya bagus, koordinasi bagus, keseimbangan bagus, itu akan berpengaruh sama fungsi akademiknya nanti Oke. di sekolah, kognitifnya, emosinya juga. Wah, berarti memang harus dimanfaatkan ya momen-momen Betul. golden time ini. Jangan Iya. sampai di skip ya, jangan sampai ditinggal-tinggal juga ya. Iya. Kalau ditinggal-tinggal harus benar-benar harus dipeluk, harus langsung Betul. ada interaksi yang istilahnya membuat anak ini sistem motoriknya berkembang secara maksimal. Karena sering dilupakan memang Mas. Kan orang seringnya mikirin otaknya gayon pintar, yang penting belajar rajin dilesin ini itu. Tapi kelupaan nih bagian aktivitas fisiknya, Iya. itu sering banget dilupain. Nah, ini jangan sampai nih, nanti ada rekomendasi lebih lanjut dari Dokter Agnes. Tapi tahan dulu ya dok ya. Oke pemirsa, apa saja ya kira-kira rekomendasi ataupun juga contoh aktivitas motorik yang murah meriah dan aman bagi anak di tempat yang sempit? Temukan jawabannya usai jeda. Pastikan Anda tetap di CNN Indonesia Health. Akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health. Dan saya tentunya masih bersama dengan Dr. Agnes Triharjaningrum. Dokter, kita lanjutkan ya perbincangan Iya, kita. seru banget. Seru banget ya. Ternyata kalau kita berbicara tentang anak ini kayaknya nggak ada habisnya Nggak ya. ada Never habisnya. stop learning ya. Betul. Oke, kalau kita berbicara lebih lanjut nih dok. Kira-kira apa saja nih rekomendasi ataupun contoh aktivitas motorik yang bisa dilakukan secara murah, aman, dan bisa dilakukan juga meskipun di ruang yang sempit dok? Nggak usah ikut gimnastik ya. Nggak perlu yang mahal-mahal. Kadang kan harus mikir nih in this economy kan. Iya betul In this banget, era, betul kayak banget. gitu dok. Yang penting cuman awareness aja, karena Exactly. ini sering kelupaan. Jadi ini penting banget. Jadi kayak tadi ya, lagi-lagi berdasarkan usia ya Mas, Iya. karena anak tuh range-nya dari 0 sampai 18 tahun. Jadi kita nggak bisa sama ratain. Begitu bayi lahir, tummy time, Yap. ya kan? Tummy time itu kan gampang banget. Nanti 3 sampai 5 kali sehari, 1 sampai 2 menit naik bertahap. Yes. Terus nanti agak besaran dikit, boleh kalau dia udah bisa merangkak, crawling. Jadi nanti lomba crawling sama ayahnya gitu. Terus climbing, manjat. Nanti udah agak besar dikit, bisa kayak duduk di tembok itu Mas, terus yang kakinya gini, Kayak ditahan gitu ya, kayak seolah-olah duduk gitu ya. Oh, itu kan oke. cuma perlu dinding, ya Aha. kan? Saya pernah tuh juga. Pernah kan? Nah, pas sama bapaknya ya. Terus nanti ya itu tadi yang obstacle course itu. Yes. Jadi misalnya tambahin selimut atau bikin tali-tali di sini satu, dibuletin, satu di sini, nanti mainan di situ jadi obstacle-nya. Oh iya benar, Dia suruh tantangan gitu. loncat sini, nanti maju sana-sana gitu. Oh, oke, seru itu. Itu di rumah pakai hal sederhana aja. Atau yang paling gampang juga suruh bantuin mama papanya bantuin pekerjaan rumah. Oh, yes. Misalnya, ayo papa belanja, angkatin gitu. oke. Ya sesuai berat badan dia ya. Jangan 50 kilo Iya. kan. Harus sesuai dia. ya gitu. Coba Iya, ya kayak gitu. Atau kalau enggak misalnya nih papahnya lagi cuci mobil gitu ya. Suruh bantuin gitu. Suruh bantuin, itu kan dia gerakan-gerakan, iya, iya. hal sederhana aja. Pokoknya intinya stimulasi itu saya selalu bilang ya, kalau stimulasi itu nggak usah bikin ribet, cari waktu khusus, cari yang mahal, nggak usah. Jadi tergantung kreativitas orang tua dan awareness orang tua Iya sebetulnya. benar, harus kreatif ya jadi orang Betul. tua. Jangan cuman serahin aja ke ini aja gadget ataupun juga langsung ke gym-gyman aja, jangan. Iya. Jadi Ya, kalau ada uangnya sih kalau boleh ada aja. uangnya nggak masalah, tapi kalau misalnya minim budget bisa dilakukan di Bisa rumah kok banget, kayak gitu iya. dengan alat lintang yang sudah disiapkan dari Iya. selimut, bantal kayak gitu ya. Dok. Betul, Menarik, iya. menarik. Oke, kita lanjutkan lagi. Di tengah aktivitas yang padat, orang tua sekarang kan ya karir ya dok ya, berkarir, yang cowok kerja, yang cewek juga kerja, ini suami istri pada kerja untuk masa depan anak sebenarnya. Tapi agar lebih realistis juga nih dok, stimulasi itu kan juga penting nih untuk dilakukan. Contoh aktivitasnya yang bisa dilakukan meskipun kedua orang tua ini sibuk agar stimulasi itu bisa berjalan optimal pada anak setiap hari itu seperti apa dok?
selain yang Kalau Anda misalnya sebutkan? ini orang Atau tuanya orang sibuk tuanya ya. itu harus benar-benar ada gitu loh? Atau gimana dok? Sebetulnya enggak. Sebetulnya stimulasi itu kan bisa motorik kasar, motorik halus, dan aktivitas fisik tadi ya. Kalau saya selalu bilang, kalau ada pengasuhnya, tolong titipin ke pengasuhnya, ajarin pengasuhnya. Oh, Misalnya oke. kakek, nenek. Kalau kakek nenek kadang-kadang suka capek ya. Iya, benar. Tapi kalau pengasuh kan kita bayar. Kita Ya. boleh dong ngajarin dia, Iya, ya kan? benar-benar. Ajarin dia misalnya yang gampang-gampang aja kayak tadi. Misalnya ini waktunya dia screen time nih, Mbak pengasuhnya, nanti kalau dia mau screen time, suruh dia jumping jack dulu atau suruh dia push up dulu 5 kali gitu. Beberapa kali, jadi sebelum nonton, sesudah nonton gitu. Atau nanti mau waktu khusus juga boleh, tapi mbaknya diingetin. Atau nanti kalau pas mama papa pulang, nah kita ini bareng dulu, push up bareng dulu gitu, boleh. Atau kita main dulu yang tadi obstacle course dulu Iya. sama mama papa. 5 menit, 10 menit aja itu udah sangat membantu. Oke, berarti harus benar-benar bisa memanage waktu, meluangkan Iya. waktu ya. Setidaknya ya 5 menit, 10 menit, it's Betul. okay ya. Tapi kalau nggak bisa banget ya tadi, Mas, itu lumayan berhasil karena sering banget orang tua pulang udah capek kan. Iya benar. Udah nggak sanggup lagi. Akhirnya ketika pengasuhnya diajarin, pengasuhnya pinter, anaknya juga oke. Oke, jadi memang harus ada sinergitas lah ibaratnya gitu Betul, ya. Ada iya. kerjasama dari orang tua ataupun juga pengasuh. Dan anaknya ini juga jangan sampai dibiarkan. Betul. Oke, terakhir dok, pertanyaan terakhir yang ini bisa menjadi pesan juga ya. Apa nih pesan utama dari Dokter Agnes untuk orang tua di Indonesia nih terkait membangun gaya hidup sehat anak usia dini agar kedepannya itu tumbuh sebagai generasi yang kuat dan juga cerdas. Ini take home message ya. Jadi seperti tadi yang pertama dibilang bahwa kita gaya hidup anak itu penting sekali buat di masa depan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai tadi kan ya. Kalau itu baik, itu akan jadi baik nanti di masa depan. Kita pasti pengen punya anak yang berkualitas ya kan. Tentunya. Jadi yang pertama harus dimulai sejak dini. Jangan nunggu dia sekolah, jangan nunggu dia gede. Dari bayi aja bisa. Dan jangan lupa nutrisinya yang Yes. pertama harus seimbang. Tadi pastikan anaknya gizi baik, perawakan normal. Kemudian stimulasinya, stimulasi itu ada motorik halus, motorik kasar, kemandirian, macam-macam ya. Dan aktivitas fisiknya juga, Yes. jangan dilupain. Sama itu tadi, tidur. Ya, Tidur juga penting istirahat. sekali, jangan sampai tidur. Satu lagi Mas, yang paling penting juga. Apa tuh? Harus jadi orang tua yang responsif. Oh, Jangan ya, yang harus cuek peka. banget. Itu percuma kita punya mainan, ngasih anak mainan misalnya harga Banyak, bermiliar-miliar, tapi orang tuanya diem aja, Iya. nggak ngomong, nggak ngajak aktif. Itu nanti jadi anak yang fatherless dan motherless dan pasti dia nggak terasa. Ya, ini tanggung jawab besar ya sebagai Betul. orang tua harus benar-benar pay attention untuk anak-anaknya. Oke, terima kasih Dokter Iya, Agnes sama-sama. Tiharjani Group atas waktunya. Ini insight yang luar biasa bagi seluruh orang tua di Indonesia dan juga Amin. khususnya saya juga sih. Saya dapat Iya, betul. insight-insight positif tentunya Iya. bisa jadi gambaran kalau jadi orang tua itu harus seperti ini. Mantap. Oke, terima kasih Dokter Agnes. Sukses Sama-sama, selalu Mas. untuk Anda dan salam Iya. sehat. Dan pemirsa, demikian tadi CNN Indonesia Health. Kini saatnya saya Freddy Cahya pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.